masyarakat serta peternak di Kelurahan Tanjung Makmur. Baiklah, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi mengenai pengetahuan tentang bahan pakan ternak, khususnya itu pakan muat atau pakan tambahan konsentrat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara yang tadi itu mengenai pakan hijauan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau sering-sering berbagi pengetahuan mengenai pakan tambahan ternak. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, dalam usaha peternakan, faktor pertama untuk mendongkrak itu yaitu pakan. Pakan utama dari ternak itu hijauan pakan ternak, bisa baik dari rumput odot, tirai, rumput gajah dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk pertumbuhan ternak, kadangkala kita tidak cukup untuk memberikan pakan hijauan saja, Pak. Jadi diperlukan pakan tambahan lainnya. Dalam hal ini bisa digunakan pakan penguat seperti pakan konsentrat dari ampas tahu, seperti dari hasil dari limbah pertanian seperti ampas tahu, dedak padi, jerami. Kalau di daerah persawitan bisa juga menggunakan lumpur sawit atau sawit. Nah, harapannya itu dapat mendongkrak dari bobot pertumbuhan ternaknya nanti. Karena untuk ternak ruminansia sendiri, sapi, kerbau dan sebagainya, kebutuhan pakannya itu sekitar 10% dari bobot ternak. Jadi kalau sapi itu bobot ternaknya sekitar 300 kg, jadi dia membutuhkan makan itu idealnya itu 30 kg. Sedangkan 30 kg itu kalau kita kasihkan rumput semua itu belum mencukupi untuk kebutuhan dari ternak. Sedangkan sapi tidak sanggup untuk konsumsi lebih dari 30 kg tadi, Pak. Makanya oleh karena itu diperlukan pakan tambahan berupa konsentrat dari ampas tahu, dedak padi dan sebagainya. Untuk ampas tahu sendiri karena sudah banyak penelitian seperti yang sudah saya lakukan waktu saya kuliah kemarin, itu kandungan proteinnya masih ada sekitar 2-5%. Begitupun juga dengan dedak padi dan lain sebagainya. Jadi harapannya dengan kita memberikan pakan tambahan ini, kita bisa mendongkrak bobot dari ternak tadi. Ditambah di musim kemarau, kadang-kala untuk kebutuhan hijauan itu masih kurang. Kadang pakan susah, apalagi musim hujan, kita nyari pakan susah. Jadi pakan sedikit, ternak tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk berproduksi. Jadi makanya sering ditemui ternak sapi-sapi peternak itu terus sehingga karena mereka belum memanfaatkan dari seperti limbah pertanian tadi. Ini kan bisa juga kita kasih jerami dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti juga akan didemonstrasikan pemberian pakan konsentrat ampas tahu dan dedak nantinya. Demikian yang saya sampaikan. Kepada peternak yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Yang ingin kami tanyakan ini masalah pakan ternak ini sebenarnya pohon pisang. Nah, ini bagus atau tidak? Baik, pertanyaan dari Pak Supri tadi itu, apakah pemberian pohon pisang itu baik untuk sapinya, Mbak? Yang pertama, kalau kita berikan secara langsung itu sejauh ini selama yang saya lewati masih banyak yang belum memberikan yang pohon pisang ini. Tapi kalau kadang-kala juga ternaknya juga belum bisa menyesuaikan, kan, Pak? Tapi setelah kita dicobakan, lama-lama juga mereka nanti akan bisa untuk mengkonsumsi. Karena tapi lebih baiknya lagi pohon pisang itu kita fermentasi ya. Jadi ditambah loses atau E4, karena kalau kita kasihkan langsung ini saja ternak juga tidak mau kan. Kalau kita fermentasi, hasil dari fermentasi itu sendiri kan mengeluarkan bau yang khas. Jadi ternaknya juga suka. Jadi jawabannya bisa dikasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, sepertinya belum ada yang ingin bertanya lagi. Tapi apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya lagi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kurang saya mohon maaf. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah demonstrasi pencampuran pakan konsentrat yang terdiri dari ampas tahu dan dedak padi dengan menggunakan perbandingan 1:1. Selanjutnya, campuran dedak padi dan ampas tahu ditambahkan dengan air.
Setelah semuanya tercampur dengan rata, maka pakan konsentrat tambahan ini dapat diaplikasikan kepada ternak sapi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka pemberian pakan konsentrat dari dedak padi dan ampas tahu ini dapat diberikan 2 kali dalam sehari, yaitu di pagi dan sore hari.